Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Apriansyah, NIM 14181133026, kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang virus. Virus adalah suatu zat serenik yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat memproduksi di dalam sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Perbedaan virus. Virus dibedakan dengan mikroorganisme lain yang berdasarkan 1. Partikel virus yang lengkap mengandung suatu jenis asam nukleat sebagai genom yang terbungkus dalam selubung protein yang melindungi asam nukleat virus terhadap pengaruh luar dan mempermudah pelekatan serta kemungkinan penetrasi virus pada sel-sel yang peka. Yang kedua, genom asam nukleat yang mengandung satu jenis asam nukleat DNA atau RNA beruntai, satu single standard atau berantai ganda atau double standard. Yang ketiga, virus tidak mempunyai aktivitas metabolisme dan tidak mempunyai sistem enzim serta lain-lain unsur pokok untuk hidup bebas dan berkembang biak. Keempat, virus tidak mempunyai ribosom. Yang kelima, virus tidak dapat tumbuh berkembang melalui pembelahan seperti pada lain mikroorganisme lain. Tetapi virus berkembang biak dengan unsur genetis pada asam nukleatnya dengan cara biosintesis. Yang keenam, virus tidak mempunyai metabolisme sehingga virus tidak peka terhadap antibiotik dan lain-lain bahan yang bekerja pada proses metabolisme mikroorganisme. Yang ketujuh, sebagian virus peka terhadap interferon. Yang kedelapan, beberapa virus dapat menyebabkan interaksi laten. Pada keadaan ini tercapai keseimbangan antara virus dengan tuan rumah. Struktur dan ukuran virus. Partikel virus yang lengkap virion mengandung asam nukleat pada inti pusatnya yang dikelilingi oleh selubung protein kapsid yang melindungi struktur dalam dari virus terhadap pengaruh dari luar. Asam nukleat dengan selubung kapsidnya disebut nukleosid. Kapsid tersusun oleh subunit protein pada permukaan partikel virus yang disebut topsomer yang dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Beberapa virus mempunyai selubung paling luar atau amplop yang mengandung lipid, karbohidrat, protein spesifik berbeda mempunyai aktivitas enzim. Karakteristik virus berdasarkan bentuk kapsidnya ada spiral, yoxedoron, berpelindung, dan kompleks. Penyusun tubuh virus. Yang pertama, kepala. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat tergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral, helix, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak topsomer atau subunit protein. Yang kedua, isi tubuh. Isi tubuh virus atau biasa disebut vironam adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya berbentuk menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Contohnya pada virus-virus penyebab penyakit poliomielitis, virus influenza, dan virus radang mulut dan kuku. Yang ketiga, ekor. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat yang menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Adapun pada virus yang hanya menginfeksi sel eukariotik, bagian tubuh ini umumnya tidak dijumpai. Yang keempat, kapsid. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian topsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA.
Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Berikut ini adalah gambar penyusun tubuh virus. Berikut ini adalah replikasi virus. Tahap pertama dari perkembangan biakan virus adalah menempelnya virus pada sel inang, kapsid kromosom virus. Yang kedua yaitu kromosom virus masuk ke dalam sel inang. Waktu yang dibutuhkan untuk siklusnya 20-30 menit pada suhu 37 derajat Celcius untuk penetrasi. Yang ketiga yaitu sintesis protein awal, replikasi, kemudian sintesis protein akhir. Virus baru keluar dari sel inang dengan cara memecah dinding sel inang. Isis, kemudian ada kromosom virus, oosit. Berikut ada virus pada udang. Ada pertama yaitu Taura syndrome virus atau TSV, yang kedua white spot syndrome virus atau WSSV, yang ketiga ada infectious hipodermal and hepatotic necrosis virus atau IHHNV. Yang terakhir ada gambar virus pada ikan. Yang pertama adalah koi herpes virus atau KHV. Yang kedua ada gambar virus Lyme toxic virus atau LCDV. Yang ketiga ada viral nervous necrosis atau VNN. Sekian penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton.